selamat sore Sobat FMM. Kembali lagi dalam acara Famous FMM Podcast, merupakan program ngobrol santai berbagai ilmu untuk semua Sobat FMM yang berada di mana saja. Materi podcast kita hari ini akan membahas mikroskop. Yang kita ketahui juga, mikroskop sudah sangat umum dan lazim digunakan di bidang penelitian khususnya. Mikroskop seperti apa yang akan kita bahas dalam materi podcast hari ini? Sudah hadir bersama saya Saudara Ayung, Product Specialist dari Marketing Laboratory and Inspection Equipment Group. Selamat sore, Mas Ayung. Sore, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya ditemani oleh Mas Ayung untuk membahas terkait dengan mikroskop. Nah, Mas Ayung, boleh dong dijelasin? Saya dengar nih, belum lama ini Pak Janos Murni mengagemi brand baru untuk mikroskop ya. Betul. Bisa dikenalkan Mas Ayung ke sobat-sobat FMM? Secara resmi, kita mulai mengagemi Leica Microsystem itu sejak terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2022, dan itu untuk marketnya ada di area industri terutama, terus ada di pendidikan juga, lalu di bidang riset juga kita mengagemi di bagian itu. Jadi di bidang penelitian di universitas pendidikan khususnya. Kalau di industrial itu contohnya seperti apa? Kalau untuk di industrial, terutama di bagian manufaktur ya, karena kita ada namanya mikroskop yang stereo yang bisa untuk mengamati material-material, terutama detail material tersebut. Untuk Leica-nya sendiri ini dia ada modelnya khususnya yang digunakan di 3 bidang skop besar yang tadi itu. Model seperti apa yang biasanya digunakan di 3 bidang ini? Iya, baik, kalau untuk di pendidikan, terutama di berbagai universitas, biasa ada namanya mikroskop, terutama di bagian upright ya. Itu untuk pendidikan ada namanya DM300, terus ada DM500, dan juga ada DM750. Itu untuk di bidang pendidikan, terutama di bagian upright mikroskop atau mikroskop cahaya yang biasa. Kalau untuk di stereo mikroskop sendiri, untuk di bidang pendidikan itu ada modelnya namanya IZ4. Itu simple mikroskop untuk stereo mikroskopnya. Kalau untuk di bidang industri terutama itu kita menggunakan stereo mikroskop, dan itu modelnya memang banyak untuk di bidang industrial. Jadi secara garis besar tuh ada 2 model ya, upright dan stereo. Stereo. Ada satu lagi namanya inverted. Apa itu? Inverted itu lebih kepada untuk pengamatan sel-sel hidup biasanya, Mbak. Jadi kalau misalkan kita ada kultur jaringan atau kultur sel, itu kan kita nggak bisa mengamati secara diam, karena harus dia bergerak kan, selnya bergerak, dan itu kita gunakan inverted mikroskop untuk mengamati perkembangan di sel itu. Oke, Mas Ayung, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada 3 model besar yang bisa dikatakan gitu ya, ada upright, stereo, dan inverted. Nah, dari ketiga model ini, itu apa sih kelebihan dari mikroskop Leica ini? Ya baik, jadi untuk kelebihan sendiri batasnya, kalau untuk mikroskop Leica ada yang namanya lensa itu tidak menggunakan minyak imersi atau immersion oil, dimana di beberapa brand itu untuk perbesaran 100 kali itu digunakan minyak imersi untuk memperjelas resolusi dari gambar tersebut. Sedangkan di mikroskop Leica ada lensa yang tidak perlu atau tidak menggunakan minyak imersi itu, dan gambar yang dihasilkan tetap dalam kondisi yang terbaik. Untuk yang kedua, itu ada yang namanya IZ Light atau iluminasinya, di mana di mikroskop Leica itu dilengkapi dengan lampu halogen yang bisa tahan selama 20 tahun. Tentu ini sangat worth it ya dalam
atau dalam mengurangi biaya perbaikan lampu yang mungkin akan dilakukan setiap tahun. Biasanya kan standarnya kalau untuk di brand lain nih, ketahanannya berapa lama tuh untuk lampu? Kalau untuk lampu sendiri mungkin standarnya bisa 5 tahunan. Oh 5 tahun, ini bisa 2-3 Bisa. kali lipatnya dari brand lain ya. Nah ketahanannya yang sama itu 20 tahun itu digunakan secara rutin terus menerus atau ada kualifikasi tertentunya? Secara rutin. Secara rutin. Secara rutin digunakan terus menerus itu bisa tahan. Jadi kalau misalnya digunakan setiap hari juga tuh nggak ngaruh, pokoknya daya tahannya 20 tahun ya. Dan untuk yang ketiga, di Microscope Leica ada yang namanya AG Treat atau bahan material yang digunakan untuk pembuatan mikroskop ini tahan terhadap mikroorganisme. Dimana kita tahu sendiri kalau misalkan kita bekerja di laboratorium, kita akan mengambil material-material dari sana atau dari sini, dan di tangan kita itu akan terkontaminasi atau terakumulasi dari mikroorganisme yang saat kita akan menyentuh mikroskop ini, mikroorganisme tersebut akan menempel pada bodi mikroskop. Sedangkan mikroskop ini tidak dipakai oleh satu orang saja, melainkan dipakai beberapa orang. Tentu hal ini akan menyebabkan mikroorganisme tersebut akan tersebar ke seluruh orang. Dan di mikroskop Leica itu dilengkapi dengan material yang tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme ini, sehingga hal tersebut dapat diminimalisir. Lebih higienis ya. Betul, dan itu untuk di mikroskop Leica ini bisa dihambat pertumbuhannya di mikroskop ini. Itu berarti tetap ada bakterianya, Tetap ada. cuma hanya dihambat ya. Dihambat. Berarti tetap harus ada maintenance-nya untuk dibersihkan. Tentunya kan ya. Pasti. Nah, itu untuk membersihkan mikroskopnya itu sendiri bisa dibersihkan manual, usernya membersihkan sendiri atau perlu khusus untuk bersih mikroskopnya itu? Kalau untuk pembersihan sebenarnya bisa dilakukan oleh user karena simple, maksudnya pembersihan mikroskop ini. Bisa pakai apa tuh contohnya? Kalau untuk pembersihan sendiri bisa pakai alkohol biasanya. Alkohol, Alkohol. dilap gitu aja. Iya, dilap gitu aja. Oke. Manufaktur dari mana sih Leica ini? Kalau Leica sendiri manufaktur dari Jerman. Oh Jerman. Itu dari Apa Eropa. ya, dari Jerman. Eropa udah kelihatan kualitasnya. Fajar Mas Muri bisa nge-handle untuk nyuplai spare partnya juga sama after sales service-nya, kalau service atau segala macam gitu juga? Bisa, terutama di spare part dan after sales service, Fajar Mas bisa menghandle itu semua. Oh berarti Fajar Mas tidak hanya mensuplai unit, menjual unit aja, tapi juga include dengan menyediakan spare partnya yang original pastinya, dan juga tenaga servisnya ya. Kalau ada kendala, kalau misalnya kerusakan bisa langsung call aja ke tim Fajar Mas Muri, nanti tim FLM akan membantu inspeksi lah ya. Pertanyaan terakhir nih, tadi kan sudah sedikit lah ya, belum mendalam banget nih terkait dengan produk Leica ini. Kalau misalnya ada sobat FMM yang membutuhkan informasi lebih lanjut gitu kan, mungkin mau tanya-tanya dulu nih speknya Leica lebih detail atau jenis-jenis atau model yang cocok digunakan di tempat sobat FMM, bisa ngubungin kemana Mas Ayung? Bisa langsung hubungi ke saya aja, Pak. Oh bisa langsung hubungi ke Mas Ayung, ke Mas Ayung. Apa? Email? Lewat email? Bisa WhatsApp? lewat email. WhatsApp juga bisa mungkin? Bisa, WhatsApp bisa. Bisa ya. Emailnya apa Mas Ayung? Emailnya di ayung@fajarmasmurni.com. ayung@fajarmasmurni.com. Nomor teleponnya? Untuk nomor telepon mungkin bisa disertakan di bawah. Oh, oke. Atau nanti mungkin juga bisa melalui website FMM ya, di situ ada live chatnya. Tanyakan di situ, dan nanti akan dihubungkan ke Mas Ayung untuk informasi lebih detailnya. Jangan sungkan-sungkan untuk sobat FMM yang ingin lebih tahu, ingin diskusi, mungkin sebelumnya diskusi dulu ya, tanya-tanya juga boleh, nggak apa-apa, nggak bayar kok, gratis. Mas Ayung baik hati kok ya, mau membantu ya. Open untuk diskusi. Siap. Terima kasih Mas Ayung untuk Sama-sama, waktunya. Dan terima kasih juga untuk sobat FMM yang sedang menyaksikan Famous. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa di Famous berikutnya. Sampai jumpa.